Hai teman-teman semua, aku Hero Abdan, aku adalah seorang mahasiswa dan aku suka bereksperimen tentang pengembangan diri dan membagikannya di internet. Jadi pada video kali ini aku akan menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman semua yang teman-teman pernah komen di YouTubeku yang tidak sempat aku baca atau sudah aku jawab tapi masih reliable pertanyaannya hingga saat ini. Jadinya aku membuatkan video ini untuk teman-teman semua. Dan bisa dibilang video ini sebagai Q&A pertama kita, dan video Q&A ini sebagai caraku untuk bisa lebih dekat dengan teman-teman semua yang selalu menemaniku dalam journey ini untuk membuat video YouTube 1 minggu 1 kali selama 1 tahun lebih, dimana teman-teman itu memberikan feedback, memberikan komentar, dan juga memberikan masukan-masukan yang selalu aku baca di setiap komen yang teman-teman berikan, kadang juga melalui DM Instagram. Jadi pertanyaan pertama itu dari Aryons, mulai belajar bahasa Inggris dari kelas berapa dan pernah gap year gak? Jadi aku benar-benar untuk belajar bahasa Inggris itu adalah ketika aku kelas 3 SMA. Di sini aku itu memutuskan untuk men-challenge diriku lagi untuk membaca buku-buku bahasa Inggris atau buku-buku internasional, dimana dalam buku internasional seperti ini itu aku baca setiap kalimatnya dan kemudian aku mentranslatekannya satu persatu, setiap vocabulary atau kata-kata yang tidak aku ketahui dengan input yang banyak, dan apa yang aku konsumsi itu akan mempengaruhi dan juga aku juga akan terbiasa dengan tulisan atau bahasa Inggris. Kemudian apakah pernah gap year? Jawabannya enggak pernah. Kemudian pertanyaan kedua dari Feb4605, kamera yang dipakai buat record dan editnya pakai app apa aja? Oke, di sini aku itu menggunakan kamera Sony Alpha 6000. Ini Sony Alpha 6000 yang teman-teman bisa lihat di sini. Dan di sini aku sambungkan ke konektor karena Sony Alpha 6000 itu nggak bisa di flip layarnya. Jadinya aku membeli secondary monitor untuk bisa melihat diriku ketika buat video vlog seperti ini. Dan di sini ada kipas angin untuk bisa mendinginkan kamera ini, karena minus dari kamera ini adalah mudah atau cepat panas ketika merecord video lebih dari 15 menit atau 20 menit. Dan kemudian editnya pakai apa aja. Jadi di sini aku itu ada dua aplikasi untuk membantuku memproduksi video di YouTube. Yang pertama itu aku pakai Final Cut Pro untuk ngedit videonya. Kemudian untuk thumbnail aku menggunakan Adobe Photoshop CC 2024. Kemudian pertanyaan ketiga dari Nivies, sebagai pelajar sudah menghasilkan uang sendiri atau belum? Kalau iya bagaimana? Aku sebagai mahasiswa itu sebenarnya masih 50-50. Terkadang aku itu mendapatkan freelancer dan aku juga masih di-provide oleh orang tuaku. Dan uang terbesar dalam hidupku sekarang itu adalah uang jajan dari orang tua, dan freelancer ini atau kerja lepas aku ini biasanya aku tuh membuat project video dengan orang atau membantu mereka buat video atau kerja bareng sama mereka. Itu sebagai uang tambahan aja atau uang jajanku untuk membuat video YouTube seperti ini, karena dengan uang yang aku dapatkan dari freelancer itu aku investasikan untuk membeli barang-barang yang aku gunakan untuk membuat produksi video lebih baik lagi ke depannya. Dan pertanyaan keempat dari Naura Kaminote 10, gimana rasanya menggunakan Kindle? Apakah worth it? Jadi aku itu memiliki Kindle Paperwhite generasi ke-11. Kindle ini udah aku beli sejak SMP kelas 3 ketika aku lulus SNMPTN. Aku langsung membeli Kindle ini karena menurutku ini jadi barang yang worth it untuk dibeli ketika aku jauh dari rumah atau kampung halamanku. Jadi menurutku kalau teman-teman itu enggak peduli dengan bau dari bukunya atau sensasi kertas, ya Kindle itu worth it aja. Dan juga harga buku-buku yang ada di dalam Kindle ini itu terkadang udah didiskon, kadang udah didiskon lagi. Misalnya harga buku cetaknya itu adalah $20 atau sekitar 300 ribuan. Harga asli di dalam Kindle itu sekitar 150 ribuan atau $10. Dan terkadang kalau lagi best price-nya itu bisa mendapatkan sampai $2 bahkan $3, dan itu sangat membantu sebagai seorang mahasiswa yang duit jajannya terbatas, kadang dapat kerjaan juga nggak pasti juga. Jadi ya ini sangat-sangat worth it untuk aku sebagai seorang mahasiswa. Oke, pertanyaan kelima dari Margaret Manihuruk 8934, dan ini adalah pertanyaan yang sering teman-teman tanyakan di setiap YouTube aku. Saudaranya Bang Zahid ya. Aku akan klarifikasi di sini. Jadi aku itu nggak ada sangkut pautnya dengan Zahid Azmi Ibrahim. Ya memang terkadang di real life aku juga teman-teman aku tuh bilang kalau aku tuh mirip Zahid Ibrahim. Terkadang ada juga yang bilang kalau aku tuh mirip mukanya seperti Jerome Pauline, dan
aku sendiri nggak tahu miripnya di mana. Ya aku senang-senang aja dibilang seperti itu karena aku nggak mempermasalahkan itu juga. Dan juga Zahid ini dan juga Jerome Pauline itu adalah orang yang menginspirasiku untuk membuat video di YouTube ini, karena dengan adanya mereka aku juga jadi semangat untuk membuat video di YouTube ini karena aku mempelajari mereka juga, dan juga kenapa mereka mengupload video di YouTube ini. Jadi itu adalah sebagai semangatku atau bumbuku untuk konsisten untuk mengupload video-video di YouTube ini. Dan selain mereka dua, aku juga memiliki inspirasi YouTuber lainnya seperti Ali Abdal, Matthew Evela, Patricia O'Connor, kemudian ada Life of Riza, Raditya Dika, iTech Live, dan juga Kevin Anggara. Dan mereka adalah YouTuber-YouTuber yang membuatku semangat untuk mengupload video-video di YouTube. Walaupun mereka nggak kenal aku, tapi dengan mereka mengupload video atau konsisten menceritakan kehidupan mereka di YouTube, aku jadi semangat juga dan ada rasanya dorongan untuk membuat video di YouTube. Walaupun terkadang aku dimotivate untuk membuat video YouTube seminggu sekali atau 2 minggu sekali. Dan dari YouTuber-YouTuber yang menginspirasi aku ini, terutama Zahid Asmi Ibrahim, di mana dia itu pernah menotis YouTube aku ini atau berkomentar di salah satu video YouTube aku, dan di situ aku cukup senang karena dia adalah inspirasi aku juga. Dan ketika dia komen di salah satu video YouTube aku itu, ternyata YouTube aku ini ketika aku awal-awal buat video di YouTube, dia mengklik salah satu videoku dan dia tonton, kemudian dia memberikan komen, dan di situ aku cukup senang dan ya bahagia sebagai seorang memberikan motivasi dalam hidupku dan memberikan pembelajaran cukup banyak. Jadinya ya mantap. Kemudian pertanyaan ke-6 dari netizen tersesat 8003. Biasanya beli buku internasional di mana? Aku itu ada 2 tempat untuk membeli buku internasional. Pertama itu di online store. Di online store ini biasanya itu dari Periplus atau Bookwar. Kemudian salah satunya untuk ebook, aku itu membeli di Kindle Store atau Amazon Kindle. Dan kedua hal ini memiliki plus minusnya. Kalau di Amazon Kindle itu bisa dapat best price walaupun itu ebook. Kalau di Periplus atau di Bookwar di online store, ya kita bisa mendapatkan buku internasional yang berkualitas dan pastinya original. Kemudian pertanyaan ke-7 dari Mads Chan 781, rekomendasi buku bahasa Inggris buat belajar. Untuk pertanyaan ini cukup subjektif untukku, karena kalau ingin membaca buku bahasa Inggris, coba untuk baca tulisan yang mudah aja, atau kadang tulisan anak-anak, tapi menurutku itu kita ini udah dewasa tapi kok bacanya buku anak-anak. Dan aku menyimpulkan coba untuk baca buku yang menurut teman-teman itu menarik untuk dibaca. Mau itu sulit atau enggak, coba untuk baca salah satu buku. Jadi buka list book of di Amazon kah atau di Periplus, lihat semua buku di situ, kemudian pilih salah satu buku yang menurut teman-teman itu menarik untuk dibaca, dan kemudian ambil dan bayar, dan bacalah buku itu sampai selesai. Mau itu bosan, mau itu nggak enak dibaca, mau itu sulit dipahami, coba aja baca sampai selesai. Walaupun isinya itu penting, tapi untuk di saat itu fokuslah ke tulisannya dan membiasakan diri untuk mendalami atau memahami kosakata dan juga penulisan atau susunan kata dalam bahasa Inggris. Oke, kemudian pertanyaan ke-8 atau yang terakhir dari Watch Fikri, YouTube sudah monetisasi? Jawabannya sampai detik ini YouTube aku belum monetisasi. Walaupun ada satu video di YouTube ini itu mendapatkan brand, dan setelah itu aku nggak mendapatkan brand lagi masuk. Tapi di sini YouTube aku itu bukan sebagai cara aku untuk mencari uang, bukan caraku untuk bisa memonetisasi apa yang aku kerjakan sekarang ini. Walaupun memang uang atau capital itu sangat penting untuk mengembangkan atau mengadvancekan apa yang aku sedang pelajari sekarang ini, dan mungkin kalau YouTube aku ini monetisasi, itu akan bisa membuatku memiliki power lebih untuk mengembangkan apa yang sedang aku jalani sekarang ini. Tapi di awal aku membuat video YouTube itu bukan karena uang, tapi karena aku ingin membuat YouTube ini sebagai media belajarku, dimana dengan YouTube ini, dengan membuat video seminggu 1 kali, itu aku belajar tentang bagaimana cara untuk memanajemen waktu, bagaimana untuk memprioritaskan pekerjaan, bagaimana caranya untuk bekerja sama dengan orang lain, kemudian bagaimana untuk dealing dengan brand atau sponsor yang mau masuk ke YouTube videoku, kemudian bagaimana untuk menghadapi hate comment, dan kemudian bagaimana mempertahankan community ini dan juga membalas komentar teman-teman semua. Dan aku rasa dengan YouTube ini aku jadi percaya diri, public speaking aku jadi bagus, aku jadi bisa merangkai kata di kepalaku ketika ngomong di depan kamera, ketika ngomong di depan kelas, dan juga membangun habit yang baik, karena YouTube ini merupakan salah satu productivity atau good productivity yang aku lakukan sampai sekarang ini. Bahkan sekarang di YouTube aku ini
ini itu aku memanggil temanku untuk sebagai teman editor, yaitu Boboy. Dia ini juga mau belajar bagaimana cara mengedit video di YouTube, jadi aku ajarin. Dan di sini aku 50-50, kadang aku yang mengedit, kadang dia, dan tetap YouTube ini menjadi caraku dan orang-orang di sekitarku yang mau bergabung, mau belajar bersama-sama dan tumbuh bersama-sama. Jadi itu adalah Q&A pertama kita yang sebagai caraku juga untuk lebih dekat dengan teman-teman semua. Dan mungkin ini nggak seproper Q&A YouTuber lainnya yang biasanya tuh kan ada di Instagram atau di YouTube community. Mungkin di masa depan kalau YouTube ini makin besar dan memiliki banyak audiensnya dan community kita terbentuk, mungkin aku akan membuat Q&A yang lebih proper dan teman-teman semua bisa memberikan pertanyaan yang cukup banyak dalam satu video yang akan aku jawab di video nanti di lain waktu. Semoga mungkin cukup sekian video kali ini. Jika teman-teman suka dengan sharing aku seperti ini, teman-teman pastinya juga suka dengan videoku yang ada di sini. Dan aku Heru Abdan. Nice to see you in the next video. Bye bye.